Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Yang saya hormati Ibu Dewi Kusuma Wardani selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Perhitungan dan Pemotongan Pajak, dan teman-teman dari kelas akuntansi 4 yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Adapun anggota dari kelompok 6 terdiri dari Ian Sutria, Ahmad Ferdian Nurhuda, dan saya sendiri Apriandi Wahyu Pratama. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang hitung 2 dan 4 di dalam perhitungan dan pemotongan pajak. Apa itu hitung 2 dan 4 di dalam perhitungan dan pemotongan pajak? Maka untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa memperhatikan presentasi kami hingga selesai. Baik, selanjutnya presentasi akan diambil alih oleh rekan saya, yaitu Ian Sutria. Pengertian PPh Pasal 21. 1. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lalu dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apabila penghasilan tersebut yang menerima adalah wajib pajak luar negeri, maka diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang PPh yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26. Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu yang pemberi kerja, bendaharawan pemerintah dan pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Hitung 2 diterapkan kepada pegawai pensiun atas uang pensiun yang dibayar secara berkala, berulang. Penghitung dikelompokkan menjadi 2. 1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima pada tahun pertama pensiun, yaitu A. Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai bulan Desember. Biaya pensiun sama dengan 5% dari uang pensiun dengan jumlah maksimum 200.000 sebulan. B. Penghasilan neto. Pada huruf A ditambahkan dengan penghasilan neto tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberian gaji sebulan pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebulan pensiun. C. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, jumlah penghasilan pada huruf B tersebut dikurangi dengan PTKP dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan kena pajak. D. PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 huruf C dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebulan pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantumnya dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebulan pensiun. E. PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanannya sebesar PPh Pasal 21 seperti dalam huruf D dibagi dengan banyaknya sebagaimana dimaksud pada huruf A. Penghitungan PPh Pasal 21. Penghitungan PPh Pasal 21 di tempat pemberi kerja sebulan pensiun. Apabila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun, misalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di tempat pemberi kerja yang dikaitkan dengan usia pegawai yang bersangkutan, maka penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh dalam periode ketika pegawai yang bersangkutan akan bekerja dalam tahun berjalan sebelum memasuki masa pensiun. Namun apabila waktu pensiun belum dapat diketahui dengan pasti pada waktu menghitung PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan, maka perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada perkiraan penghasilan neto setahun seperti pada contoh 1
14. Pegawai yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif berhenti bekerja pada tahun berjalan. Contoh 2.1 PPh pasal 21 uang pensiun bulanan pada tahun pertama. Raden Suryaman berstatus menikah dengan 2 orang anak yang masih menjadi tanggungan bekerja sebagai pegawai tetap di PT Indo Reja Abadi dengan gaji sebulan sebesar 12.500.000 dan Raden Suryaman setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp250.000 ke dana pensiun swadana utama yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT Indo Reja Abadi terhitung sejak 1 Juli 2013. Raden Suryaman akan memasuki masa pensiun. Kesempatan yang diberikan pada saya akan melanjutkan contoh soal Raden Suryaman berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun. Maka pemberi kerja memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 from 1721 at dengan data sebagai berikut. Gaji selama 6 bulan 6 dikalikan 12.500.000 sama dengan 75 juta. Biaya jabatan 5% dikalikan 75 juta menjadi 3.750. Iuran pensiun 6 kali 250 sama dengan 1.500.000. Totalnya menjadi 5.250. 75 juta dikurangi 5.250 sama dengan 69.750. PTKP wajib pajak 54 juta, menikah 4.500.000, 2 anak, 2 tanggungan 9 juta, totalnya menjadi 67.500.000 dikurangi dengan 69.750 sama dengan 2.250. PPh pasal 21 terutang 5% dikalikan 2.500.000 sama dengan 112.500. PPh pasal 21 telah dipotong 6 kali 25 sama dengan 150. PPh pasal 21 lebih potong menjadi 37.500. Apabila pemotong PPh pasal 21 setiap bulan didasarkan pada penghasilan yang disetahunkan, karena pada saat perhitungan belum diketahui secara pasti saat pensiun atau berhenti bekerja, maka pada saat perhitungan PPh pasal 21 terutang untuk masa terakhir saat pensiun atau berhenti bekerja akan terjadi kelebihan pemotongan PPh. Penghasilan pegawai yang bersangkutan, kelebihan pemotongan PPh pasal 21 tersebut harus dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai yang bersangkutan. Penghasilan PPh pasal 21 oleh dana pensiun yang membayarkan untuk pensiun bulanan. Untuk kemudahan dan kesederhanaan bagi pegawai pensiun, jika yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan selain dari satu pemberi kerja dan uang pensiun, dana pensiun menghitung pemotongan PPh pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama pegawai penerima uang pensiun dengan berdasarkan pada gunggungan penghasilan neto dari
pemberi kerja sampai dengan pensiun dan perkiraan uang pensiun yang akan diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan. Agar dana pensiun dapat melakukan pemotongan seperti itu, maka penerima pensiun harus segera menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 from 1721A-1-1721A-2 dari pemberi kerja sebelumnya. Melanjutkan contoh sebelumnya. Selanjutnya, bulan Juli 2016, Randy Suryaman memperoleh uang pensiun swadana utama sebesar 4 juta sebulannya. Perhitungan PPh pasal 21 terutang atau uang pensiun adalah pensiun sebulan 4 juta, pengurangan biaya pensiun 5% dikalikan 4 juta menjadi 200.000, penghasilan neto menjadi 3.800.000. Sebulan penghasilan neto Juli sampai dengan Desember 2016, 6 kali 3.800.000 menjadi 22.800.000. Penghasilan neto dari PT Indo Raja Abadi sesuai dengan bukti pemotongan PPh pasal 21 menjadi 69.750.000. Jumlah penghasilan neto tahun 2016 menjadi 92.550.000. PTKP-nya wajib pajak 54 juta, status kawin 4.500.000, 2 tanggungan 9 juta, totalnya menjadi 67.500.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikalikan 25.050.000 sama dengan 1.252.500. PPh pasal 21 terutang di PT Raja Abadi sesuai dengan bukti pemotongan PPh pasal 21 from 1721 strip AL 150. PPh pasal 21 terutang pada dana pensiun swadana utama selama 6 bulan menjadi 1.102.500. PPh pasal 21 atas uang pensiun yang harus dipotong setiap bulan menjadi 183.750. Perhitungan kembali PPh pasal 21 oleh dana pensiun swadana utama untuk dicantumkan dalam form 1721 AL. Pensiun selama 6 bulan, 6 dikalikan 4 juta menjadi 24 juta. Pengurangan biaya pensiun 5% dikalikan 24 juta sama dengan 1.200.000. Penghasilan neto 6 bulan menjadi 22.800.000. Penghasilan neto dari PT Indo Raja Abadi sesuai dengan bukti pemotongan PPh pasal 21 menjadi 69.750.000. Jumlah penghasilan neto tahun 2016 menjadi 92.550.000. PTKP-nya wajib pajak 54 juta, status menikah 4.500.000, 2 tanggungan 9 juta, totalnya menjadi 67.500.000. Penghasilan kena pajak menjadi 25.050.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikalikan 25.050.000 sama dengan 1.252.500. PPh pasal 21 terutang PT Indo Raja Abadi sesuai dengan bukti pemotongan PPh pasal 21 menjadi 150.
PPh pasal 21 terutang pada dana pensiun swadana utama selama 6 bulan menjadi 1.102.500. PPh pasal 21 telah dipotong 6 dikalikan 183.750 menjadi 1.102.500. PPh pasal 21 kurang lebih dipotong menjadi nihil. Perhitungan PPh pasal 21 atas pembayaran uang pensiun secara bulanan pada tahun kedua dan seterusnya sebagai berikut. Pertama, terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh demen secara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun. Yang selanjutnya, PPh pasal 21 dihitung dengan cara perhitungan untuk pegawai tetap atas penghasilan teratur yang dipotong bulanan. Bisa kita lihat contoh 2.1.2. PPh pasal 21 uang pensiun bulanan pada tahun kedua dan seterusnya, mulai pada bulan Januari tahun 2017. Pensiun sebulan sebesar 4 juta dan pengurangannya biaya pensiun 5% dikali 4 juta mendapatkan hasil 200.000 dan penghasilan neto sebulannya yaitu 3.800.000. Penghasilan neto setahun yaitu 12 dikali 3.800.000 dan mendapatkan hasil 45.600.000. Dan selanjutnya PTKP. Di PTKP terdiri dari untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta, tambahan karena menikah sebesar 4.500.000, tambahan untuk 2 orang anak sebesar 9 juta. Dan penghasilan kena pajaknya yaitu 67.500.000 rupiah. Dan keterangannya tidak dikenakan PPh pasal 21 atau nihil. Itu 4 diterapkan bagi mantan pegawai yang menerima jasa produksi, gratifikasi, dan bonus atau imbalan lain yang tidak teratur. Yang kedua ada Dewan Komisaris atau pengawas yang bukan pegawai tetap atau imbalan atau honorium yang diterimanya. Yang ketiga ada peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai atas penarikan dana pensiun. Untuk PPh pasal 21-nya, tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto kumulatif. Bisa kita lihat pada contoh 4.1. Mantan pegawai yang menerima jasa produksi, gratifikasi, dan bonus atau imbalan lain yang tidak teratur. Di sini ada Victoria Endah bekerja di PT Fajar Wisesa pada 1 Januari 2016. Ia berhenti bekerja di perusahaan tersebut karena pensiun. Pada Maret 2016, Victoria Endah menerima bonus tahun 2015 dari PT Fajar Wisesa sebesar 25 juta. Untuk perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong ialah 5% dikalikan dengan 25 juta dan mendapatkan hasil 1.250.000. Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 kali, maka PPh pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh atas jumlah penghasilan bruto yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya. Pada Juni 2016, perusahaan jasa produksi tahun 2015 sebesar 35 juta. Perhitungan PPh pasal 21-nya 5% dikalikan 25 juta dan mendapatkan hasil 1.250.000 rupiah.
Selanjutnya 15% dikalikan dengan 10 juta dan mendapatkan hasil Rp1.500.000. Lalu mendapatkan PPh pasal 21 yang dipotongnya sebesar Rp2.750.000. Untuk contoh selanjutnya, di sini ada contoh Dewan Komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap menerima imbalan atau honorium. Di sini ada Pandaya menjabat sebagai komisaris di PT Wahana Sejahtera, tapi ia bukan pegawai tetap. Pada tahun 2016, yaitu Juni 2016, ia menerima honorium sebesar 60 juta. Untuk perhitungan PPh pasal 21 yang terutangnya, 5% dikalikan 50 juta mendapatkan hasil 22.500.000, lalu 15% dikalikan 10 juta mendapatkan hasil 1.500.000, dan mendapatkan hasil PPh pasal 21 yang harus dipotong sebesar 4 juta. Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan dibayarkan penghasilan kepada yang bersangkutan lebih dari satu kali, PPh pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan perhitungan penghasilan yang telah diterima sebelumnya. Contohnya pada bulan Desember 2016 menerima honorarium sebesar 60 juta. Lalu PPh pasal 21 yang dipotongnya yaitu 15% dikali 60 juta dan mendapatkan hasil Rp9.000.000. Contoh yang ketiga, peserta program pensiun yang atas penarik dana pensiun Zakaria Safaat adalah pegawai dari PT Sampurna Sejati. Zakaria Safaat adalah pegawai PT Sampurna Sejati yang menerima gaji sebesar 2 juta sebulan. Lalu PT Sampurna Sejati mengikuti program pensiun bagi para pegawainya. PT Sampurna Sejati membayar iuran dana pensiun untuk Zakaria Safaat sebesar 100.000 sebulan ke dana pensiun manfaat sejahtera yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Zakaria Safaat membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar 50.000 sebulan. Pada April 2016, Zakaria Safaat memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya memakai iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar 20 juta rupiah. Pada Juni 2016 ia menarik lagi dana sebesar 15 juta rupiah. Kemudian bulan Oktober 2016 untuk keperluan lainnya ia menarik lagi sebesar 25 juta rupiah. Lalu perhitungan PPh pasal 21 yang terutangnya atas penarikan dana sebesar 20 juta April 2016 terutang sebesar 5% dikali 20 juta mendapatkan hasil 1 juta. Lalu atas menarikan dana sebesar 15 juta, 5% dikalikan 15 juta mendapatkan hasil Rp750.000. Dan untuk penarikan dana sebesar 25 juta pada Oktober 2016, PPh terutangnya ialah sebesar 5% dikalikan 15 juta mendapatkan hasil Rp750.000. Lalu 15% dikalikan 10 juta mendapatkan hasil Rp1.500.000. Dan untuk PPh pasal 21 pada bulan Oktober ialah sebesar Rp2.250.000.